Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berjumlah anggota 5 orang, yaitu Siti Rahayu, Stelia Preti Amanda, Syifa Aulia, Febe Putra HN, dan Yulfa Melia. Di sini saya, Siti Rahayu, akan menjelaskan tentang standar organisasi. Nah, mungkin sebagian dari kalian banyak yang bertanya-tanya, apa sih standar organisasi itu? Standar organisasi adalah suatu hal penting dalam menciptakan dan pemeliharaan sebuah kompetisi dasar daripada manufaktur, perangkat komunikasi, dan menjadi jaminan interoperability data dalam proses komunikasi. Ada beberapa macam organis standar yang berperan dalam jaringan komputer, diantaranya yang berikut. Yang pertama ada Internet Engineering Task Force atau yang disingkat dengan IETF. IETF merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individu ataupun organisasi, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh ISG, Internet Engineering Steering Group, dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemungkinan mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB, Internet Architecture Board. Pekerjaan IETF dilakukan oleh banyak kelompok kerja, yaitu working group yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing, dan lainnya. IETF merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP dan IP. Yang kedua, di sini ada International Telecommunication Union atau yang disingkat dengan ITU. Itu merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar dengan tujuan untuk menstandarisasi pengalokasian spektrum radio dan organisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. International Telecommunication Union sendiri merupakan bentuk dari perwakilan pemerintah Eropa pada tahun 1865 dan berdirilah International Telecommunication Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Dan International Telecommunication Union diketuai oleh Sekretaris Jenderal Dr. Hamendown Itur sejak tahun 2006 hingga sekarang yang merupakan jabatan pada periode kedua. Yang ketiga di sini ada International Organization for Standardization atau biasa disebut dengan ISO. ISO adalah organisasi standarisasi internasional yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Salah satu standar yang terkenal adalah model OSI, yaitu Open System Interconnection. Yang keempat, American National Standard Institute atau ANSI. Apa sih ANSI itu? ANSI adalah lembaga yang mengawasi pembuatan dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional, sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Lembaga tersebut memberi akreditas untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pengembang standar, instansi pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain-lain. Standar tersebut memastikan agar karakteristik dan kinerja produk ya konsisten, sehingga masyarakat menggunakan definisi dan istilah yang sama dan produk diuji dengan cara yang sama. Yang kelima, Electronic Industry Association atau IA. IA merupakan perkumpulan atau asosiasi produsen perangkat komunikasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan data dan komunikasi data. Untuk memastikan peralatan yang diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel, contohnya adalah RS-232 adalah standar komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi peripheral ke peripheral.
Dan yang terakhir ada Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEE. IEE adalah organisasi profesi yang membuat berbagai standar, termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Contohnya IEE 8023 dan IEE 8025, standar yang digunakan pada LAN. Saya Stelia Priti Amanda. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, Open System Interconnection atau OSI. OSI adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi sering berkomunikasi melalui jaringan. OSI dibuat ISO tahun 1977 di Eropa. Selain itu, OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Kali ini kita akan mencoba membandingkan masing-masing lapisan model OSI dan memahami bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Jika kalian bertanya apakah fungsi dari 7 OSI layer, maka kalian tidak akan menemukan jawaban secara sempurna. Sejatinya, 7 OSI layer ini hanya sebuah konsep dan teori untuk memetakan sebuah sistem dalam jaringan, sedangkan fungsinya berbeda-beda untuk setiap layer OSI yang bersangkutan. Yang pertama, kita akan membahas tentang application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer selain menerima data tersebut. Fungsi dari application layer yaitu yang pertama menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol yang ada pada layer application yang pertama HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui World Wide Web, atau www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua, FTP, File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Yang ketiga, NFS, Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Kemudian yang kedua, Presentation Layer. Presentation Layer merupakan layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi dari presentation layer, fungsi utamanya yaitu adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dan menuju sebuah application. Protokol pada layer presentation. Yang pertama ada Telnet, Telecommunication Network, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan secara line text. Yang kedua SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Salah satu protokol yang biasanya digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga SNMP, Simple Network Management Protocol. Protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Kemudian yang ketiga, Session Layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah Session Layer. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Fungsi Session Layer yang pertama mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun. Yang kedua mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang ketiga
Mengirimkan data melalui pos-pos. Protokol session layer yang pertama ada NetBIOS. Berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya, memungkinkan user pengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua, NetBIOS. NetBIOS Extended User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol. Protokol ini berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat, ada PAP atau PAP, Printer Access Protocol. Printer berfungsi untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima, SPDU, Session Protocol Data Unit, berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Yang keempat, Transport Layer. Sesuai dengan namanya, Transport Layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi Transport Layer yang pertama memecah data ke dalam paket-paket data, yang kedua mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya. Yang ketiga membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Protokol Transport Layer. Ada yang pertama TCP, Transmission Control Protocol. Protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua UDP, User Datagram Protocol. Protokol connectionless dan proses-to-proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error, kontrol, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Kemudian yang kelima, Network Layer. Lapisan selanjutnya adalah Network Layer. Fungsi utama dari Network Layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protokol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Fungsi lain Network Layer yang pertama membuat header pada paket-paket data, yang kedua melakukan proses routing, dan protokol Network Layer yang pertama ada IP, Internet Working Protocol. Mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ARP, Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga RAP, Reverse Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ICMP, Internet Control Message Protocol. Mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima IGMP, Internet Group Message Protocol. Protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Yang keenam, Data Link Layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah Data Link Layer, merupakan salah satu layer yang penting. Fungsi Data Link Layer yang pertama mengoreksi kesalahan, yang kedua menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, yang ketiga pengelamatan perangkat keras, yang keempat menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Protokol Data Link Layer yang pertama ada PPP, Point-to-Point Protocol. Protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP, Serial Line Internet Protocol. Protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan yang terakhir ada Physical Layer. Lapisan pertama adalah Physical Layer. Physical Layer merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Physical Layer ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware atau perangkat keras. Fungsi Physical Layer yang pertama mendefinisikan media transmisi jaringan. Yang kedua mendefinisikan metode persinyalan. Yang ketiga sinkronisasi bit data. Yang keempat mendefinisikan arsitektur jaringan. Yang kelima mengaplikasikan topologi jaringan. Yang keenam melakukan proses pengkabelan.
Physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media, seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Nama saya Syifa Aulia. Saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu Internet Society dan Internet Architecture Board. Dalam teknik jaringan komputer, standar Internet atau STD diciptakan dan diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force atau yang disingkat dengan IETF. IETF merupakan organisasi paling teratas yang berfungsi untuk mempromosikan Internet dan menyetujui protokol-protokol yang akan digunakan sebagai standar protokol di Internet, dan bertanggung jawab dalam teknologi Internet Working serta aplikasi-aplikasinya. ISOC berdiri pada tahun 1992 yang dikomandani oleh Vinton G. Cerf, penemu konsep TCP atau IP dan Bapak Internet. Informasi lengkap tentang ISOC ini dapat diperoleh pada websitenya, yaitu www.isoc.org. Internet Architecture Board atau IAB merupakan badan penasehat bagi ISOC dalam memutuskan suatu standar yang akan diterapkan pada Internet. Informasi lengkapnya bisa diperoleh di www.iab.org. Internet Assigned Number Authority atau IANA adalah unit kerja yang berada di bawah IAB yang bertugas untuk mengatur masalah IP address, DNA, dan registrasi protokol penomoran lainnya yang berlaku pada IP. IANA juga mendelegasikan beberapa wewenang ke beberapa unit kerja yang berada di bawahnya, seperti Internet, ICANN, APNIC, ERIN, dan lain-lain. Anda dapat mengunjungi websitenya dengan alamat www.iana.org. 1. Internet Society atau ISOC adalah badan personal yang mendukung, memfasilitasi, serta mempromosikan pertumbuhan Internet sebagai infrastruktur komunikasi global untuk riset. Badan ini juga berurusan dengan aspek sosial dan politik dari jaringan Internet. Maksud dan tujuan khusus dari Internet Society atau ISOC yaitu pengembangan, pemeliharaan, dan evaluasi serta pendistribusian standar untuk aplikasi dan teknologi Internet dan Internet Working. Kedua, pertumbuhan dan evaluasi arsitektur Internet. Ketiga, pemeliharaan dan evaluasi proses administrasi yang efektif serta diperlukan untuk operasi Internet global. Internet Architecture Board atau IAB adalah badan koordinasi dan penasehat teknis bagi Internet Society atau ISOC. Badan ini bertindak sebagai review teknik dan editorial akhir semua standar Internet. Badan ini memiliki otoritas untuk menerbitkan dokumen standar Internet yang dikenal dengan Request for Comment atau RCF. Tugas lain dari badan ini ialah mengatur angka-angka dan konstanta yang digunakan dalam protokol Internet seperti nomor port, tipe hardware, IRP, atau address net seperti nomor port, tipe hardware, IRP, atau address resolution protokol, dan lain-lain. Tugas ini didelegasikan ke lembaga yang disebut IANA, yaitu Internet Assigned Number Authority. Saya Yulfa Amelia akan menjelaskan mengenai IETF dan IRTF. IETF ialah badan yang berorientasi untuk membentuk standar Internet. Badan ini dibagi menjadi 9 kelompok kerja, misalnya aplikasi, routing, addressing, dan keamanan komputer. Bertugas menghasilkan standar-standar Internet. Untuk mengatur kerja badan ini, dibentuk Badan Internet Engineering Steering Group atau ISEG yang
yang selanjutnya IRTF. IRTF memiliki orientasi pada riset-riset jangka panjang. Ikhtisar, Standar Internet Permintaan Khusus untuk Komentar, RFC atau ZRFC. RFC yang menjadi standar atau bagian dari standar dimulai sebagai draft internet, dan kemudian biasanya setelah beberapa revisi diterima dan diterbitkan oleh RFC, dan diberi label standar usulan. Kemudian RFC dapat diberi label internet standar. Secara kolektif, tahapan ini dikenal sebagai jalur standar dan didefinisikan dalam RFC 2026 dan RFC 6410. Label historik diterapkan untuk ditinggalkan dokumen standar track RFC atau using yang diterbitkan sebelum jalur standar didirikan. Hanya IETF diwakili oleh Internet Engineering Steering Group (IESG) dapat menyetujui standar track RFC. Daftar definitif standar internet dijaga dalam Standar Internet Dokumen STD1, Internet Protokol Resmi Standar. Internet standar. Standar internet ditandai dengan tingkat tinggi kematangan teknis dan oleh keyakinan umum bahwa protokol atau layanan tertentu untuk layanan yang signifikan kepada komunitas internet. Umumnya, standar internet menutupi interoperabilitas sistem di internet melalui mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa. Yang paling mendasar dari standar internet adalah orang-orang yang mendefinisikan internet protokol. Standar internet memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang dihasilkan oleh vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Memiliki standar membuat lebih mudah untuk mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras yang menghubungkan jaringan yang berbeda, karena perangkat lunak dan perangkat keras dapat dikembangkan satu lapisan pada suatu waktu. Biasanya standar digunakan dalam komunikasi data tersebut protokol. Usulan standar. Sebuah usulan standar umumnya stabil, telah memutuskan pilihan desain, dikenal, diyakini, dipahami, telah menerima ulasan masyarakat yang signifikan dan muncul untuk menikmati minat masyarakat cukup untuk dianggap berharga. Namun, pengalaman lebih mungkin mengakibatkan perubahan atau bahkan pencabutan spesifikasi sebelum kemajuan. Biasanya baik pelaksanaan maupun pengalaman operasional diperlukan. Draft standar. Pada bulan Oktober 2011, RVC 6410 pada dasarnya menggabungkan internet tingkat kematangan standar ketiga untuk standar internet masa depan ini kedua. Dan ada standar draft tua mempertahankan klarifikasi itu. The ISG dapat mereklasifikasi sebuah draft standar tua usulan standar setelah 2 tahun, Oktober 2013. Semua standar internet diberi nomor dalam seri STD. Dokumen pertama dalam seri ini, STD1, menggambarkan dokumen yang tersisa dalam seri dan memiliki daftar standar usulan. Setiap RFC statis, jika dokumen ini diubah, hal ini disampaikan lagi dan diberi nomor RFC baru. Jika RFC menjadi standar internet STD, itu diberikan sebuah nomor STD tapi nomor RFC-nya. Ketika standar internet diperbarui dan nomornya tetap sama dan itu hanya mengacu pada RVC yang berbeda atau set RVC. A diberikan internet standar STD2, mungkin RVC-nya RVC-X dan Y pada waktu tertentu, tetapi kemudian standar yang sama dapat diperbarui menjadi RVC-Z sebagai gantinya. Sebagai contoh, pada 2007 RVC 3700 adalah internet standar STD1. Pada bulan Mei 2008 itu diganti dengan RVC 5000, RVC 3700 sehingga menjadi status bersejarah dan sekarang STD1 adalah RVC. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.